Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun, kita lihat di samping. Huruf dha ini huruf apa? Huruf dha ternyata termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 230. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 230 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, juga dengan pelan-pelan, dengan harapan Bapak Ibu Saudara semuanya nantinya langsung dapat memahami ilmu tajwid, kemudian langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi kita itu belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwidnya. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi di bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 230 ini kita akan belajar dari sini, dari fa'in talaqaha sampai hududallah. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf.
Pertama di sini fa in talaqaha, di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3 tuh. Nah, baris 2 di atas fathatain, baris 2 di bawah, yang nomor 2 tuh kasrotain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Intinya setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu kita perhatikan. Jadi huruf nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu berjumpa dengan huruf apa, seperti itu. Contohnya tuh seperti ini. Ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan ini huruf mati nih, nah, ini huruf sukun nih. Nah, maksudnya huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya itu sama saja. Nah, ini huruf nun sukun, nih setelahnya adalah huruf to. Nah, yang untuk menentukan hukumnya itu setelahnya ini. Nah, hurufnya ini huruf apa begitu. Nun sukun berjumpa dengan huruf to. Kita lihat di samping, huruf to itu ternyata termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf to ini dia dekat. Nah, maka dikatakan aqrab. Nah, maka ketika kita mengucapkannya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Akan tetapi karena di sini dia aqrab, maka kadar samarnya atau kadar ikhfanya itu dia lebih kuat. Nah, begitu. Dia lebih kuat dibandingkan dengan kadar dengungnya. Jadi dia lebih condong berbunyi n tapi disamarkan begitu. Kadar samarnya dia lebih kuat. Fa'il begitu. Jangan dibaca fa'ing, jangan. Tapi dia lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Fa'il talaqaha begitu. Kemudian ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf H. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya mana? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Berarti yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf alif. Sebelah kanan daripada huruf alif mana? Berarti huruf H ini. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris 1 ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, ingat ya, huruf alif pasangannya tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Fa'in talaqaha fala. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Jadi nanti jangan ditanya, itu ketukannya tuh dapat dari mana, kitab mana itu. Itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Nah, seperti itu. Ha dibaca panjang. Kemudian la juga sama. Fala, la juga sama. Ini masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, nih bendera ke sampingnya nih alif nih. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang.
Nah, la dibaca panjang nih sebab dia memiliki tanda baca fathah nih atau harokat fathah dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, makanya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala junah, na juga dibaca panjang, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, nah ini alif nih yang disambung dengan huruf nun. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, jadi ini sama nih. Ini mad tabi'i, ini mad tabi'i, nah, ini mad tabi'i. Nah, semuanya sama di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf ya sukunnya berarti huruf lin. Nah, cara membacanya itu mudah, dilunakkan saja ya, tidak memberatkan lisan. Nah, alaihima itu mudah. Nah, jangan ditekan-tekan, jangan dibaca alaihima, jangan. Jangan ditekan seperti itu. Alaihima, mudah dilunakkan dia, dilunakkan lembut. Alaihima begitu. Jangan dibaca alaihima. Nah, itu kurang tepat. Alaihima lunak. Nah, kemudian di sini ma dibaca panjang. Nah, perhatikan ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Nah, yang disambung dengan huruf mim. Nah, yang nomor 3 tuh yang di rumus mad tabi'i di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini alif nih sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, makanya ma ini dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, loh kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Nah, jadi perlu untuk kita ketahui kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca. Ada alif dia memiliki tanda baca nih atau memiliki harokat. Nah, kalau ada alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Nah, kami ulang. Kalau ada huruf alif yang memiliki harokat atau memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu seperti ini nih huruf alif nih. Nah, ini tadi huruf alif, ini huruf alif. Nah, dia polosan, tidak ada tanda bacanya. Nah, ini bukan tanda baca nih, bukan. Nah, ini tanda panjang nih atau tanda mad, bukan tanda baca ini. Nah, makanya mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya 4 harokat atau 5 harokat, 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4 atau 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Alaihima ai. Nah, di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, kita lihat di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Gunnah itu dengungan disertai dengan dengungan atau gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Nah, jadi huruf nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya. Kita baca ai. Jangan dibaca an, tapi dibaca ai. Ayyatara begitu. Kemudian digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu
Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kita panjangkan sejenak. Ayyataro, begitu. Nah, berapa panjangnya gunnah itu? Nah, panjangnya gunnah itu berapa? Kalau kita mengikuti ulama-ulama qiraah yang mutaakhirin, panjangnya gunnah itu 2 harokat. Nah, ada yang mengatakan 2 harokat. Tapi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang terdahulu, ulama mutaqaddimin, nah, gunnah itu tidak dikiaskan dengan harokat, tapi harus bertalaki, harus belajar langsung dengan seorang guru gitu. Tapi ulama-ulama yang mutaakhirin ada yang mengkiaskannya panjangnya gunnah itu adalah 2 harokat begitu. Ayyataro. Kemudian ro dibaca panjang. Yang pertama di sini huruf ro dibaca tabkhim atau dibaca tebal. Huruf ro yang memiliki tanda baca fathah, ini huruf ro nih, di atasnya nih ada tanda baca fathah. Huruf ro yang memiliki tanda baca fathah ya, dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, ya taro, sehingga pangkal lisan kita tuh naik, kita angkat ke atas. Huruf ro-nya kita tebalkan. Ya taro, begitu. Kemudian ro dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Nih alif nih. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif dibaca panjang. Ada tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, ayyataronja'a, dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya a dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi di lain kalimat atau di beda kata, maka berubah namanya lagi menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya tadi berapa? 4 hingga 5 harokat. Nah, di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf dha. Kita lihat di samping. Huruf dha ini huruf apa? Huruf dha ternyata termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dha ini dia awsat. Nah, dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, maka dikatakan awsat, dia di tengah. Nah, maka cara membacanya disamarkan dan juga didengungkan. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja gunnah musyaddadah. Jangan, tidak perlu dijelaskan catatan kecil itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, itu tetap ada tasydidnya dia di atas huruf nun atau di atas huruf mimnya. Tapi bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Supaya tidak keliru, maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Kalau ada nun bertasydid, nah kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf nun bertasydid nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah. Berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Di sini yang kita temui nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya digunakan itu didengungkan. Maka suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kemudian na dibaca panjang. Ini mad jaiz munfasil lagi. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif nih.
Membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah dalam beda kalimat, dalam beda kata. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya tadi berapa? 4 hingga 5 harokat. Nah, di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat lagi di samping. Nah, huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan adalah huruf nun sukunnya. Kita baca ayyuqima, jangan dibaca an yuqima, jangan, tapi dibaca ayyuqima, begitu. Ayyuqima, nah, seperti itu. Kemudian kita tahan, kita dengungkan, kita tahan, kita panjangkan sejenak suaranya. Ayyuqima, nah, begitu. Kemudian qi dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan pula rumus pada tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, nah, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Ini baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Seperti itu. Sehingganya qi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ayyuqima, ma dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, nih alif nih yang disambung dengan huruf mim. Membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ayyuqima, qima, ini mad tabi'i semua kedua-duanya. Ini du juga mad tabi'i. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Sekarang di kotak nomor 2. Nah, kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini tanda baca dhammah nih namanya nih, atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya du dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, sampai di sini insya Allah saudara sudah dapat memahami ketiga-tiga rumus mad tabi'i yang kami sampaikan itu. Du mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hududallah. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Nih huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca yang mana? Ya berarti yang ini, yang da ini. Yang kita perhatikan itu apanya? Tanda bacanya yang kita perhatikan. Nah, untuk menentukan apakah lafaz Allah itu dibaca tipis atau dibaca tebal, dibaca tarkik atau dibaca tabkhim, gitu, untuk menentukan itu. Nah, kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Ini lafaz Allah sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, sehingga dibaca dallah. Nah, jangan dibaca dalla, jangan, tapi dibaca
dallah. Seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua tanda baca. Yang pertama nih tanda baca fathah. Yang kedua adalah tanda baca dhammah. Bentuknya tuh seperti ini ya. Seperti ini tanda baca dhammah. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah atau ada tanda baca dhammah, maka lafaz Allah itu ditebalkan, dibaca tafkhim, dallah gitu. Jangan dibaca dalla, jangan. Jadi tadi apa yang dapat menebalkan lafaz Allah? Tanda baca fathah atau dhammah begitu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Nah, di sini ada alif, ini ada lam, letaknya jejer seperti ini, maka dinamakan alif lam. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif lam yang jejer seperti ini, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam, nih setelahnya nih huruf lam lagi. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa disebut idgham syamsiyah? Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Ini huruf lamnya ini dibaca idgham, sehingga dibaca dallah. Kemudian Allah ini dibaca panjang. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini adalah tanda panjang. Nah, huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i dia. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi itu. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Berubahlah namanya dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan mad arid li sukun. Kalau di atas kita baca 2 harokat, nanti di sampai bawah-bawah kita baca 2 harokat juga. Kalau di atas kita baca 4, nanti ketemu lagi mad arid li sukun, di bawahnya kita baca 4 juga. Dia harus sama begitu. Tidak boleh selang-seling. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kan kita baca dallah. Jangan dibaca dallahi, hududallahi, jangan. Tapi huruf H ini kita sukunkan. Kenapa kok kita sukunkan atau kita matikan? Kalau membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an nih, kemudian kita berhenti nih atau berwakaf nih tepat di huruf H. Huruf H ini kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca dallah seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf bentuknya qaf dengan lam ini, maka lebih utamanya kita berwakaf. Kita berwakaf di tanda al-waqfu aula ini. Jadi kita berwakaf, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, tidak buang-buang waktu, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk kita membuka Al-Quran dan juga membacanya, supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.